Oke, and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Okimita. Kali ini aku bakalan bahas suara-suara yang sering diucapin sama orang Korea. Jadi kalau misalnya kalian nonton drama nih, biasanya kan ada suara-suara yang sering banget diucapin sama orang Korea. Terus kalian mikir kayak ini apa sih sebenarnya artinya, maksudnya itu apa? Nah, aku bakalan jelasin di video ini. Jadi ada beberapa sih. Ada banyak sebenarnya, tapi di sini aku ngumpulin dikit-dikit ya. Nanti kalau misalnya aku tahu lagi, nanti bakalan aku bikin video lagi. Jadi sementara aku upload yang ini dulu ya. Jadi nanti bakalan ada part yang kedua. Jadi make sure kalau misalnya kalian suka video ini jangan lupa untuk di like dan komen kalau misalnya kalian mau yang part kedua ya. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke poin yang pertama. Nah, ini ada beberapa versi. Jadi yang versi paling biasanya itu adalah aigu, 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 kayak gitu ya. Nah, kadang juga kalau misal di teks nulisnya itu bukan aigu tapi aigu. Jadi ini kayak lebih ego gitu loh. Jadi ngomongnya bukan aigu gitu ya, kan kayak orang tua gitu biasanya. Nah, kalau misal kita ganti jadi aigu, itu jadi lebih kayak ego dan anak muda kali ya. Jadi aigu, aigu gitu ya. Terus kalian juga bisa ngomong eigu atau eigu. Jadi ini adalah versi yang lebih imut lagi ya. Jadi eigu, aigu gitu bisa. Jadi ngomongnya bukan ai tapi aigu, aigu itu juga bisa ya. Jadi si aigu ini biasanya itu kalau kalian kayak heran sama orang itu atau kesel atau capek gitu ya, kayak aigu iri 너무 많아 gitu ya, kayak wah kerjaannya banyak banget nih kayak gitu. Atau misalnya kalian kesel nih lihat temen kalian di situ kayak orang ini ngapain gitu ya, terus kayak kalian bisa bilang aigu, aigu, kayak aigu gitu juga bisa. Jadi kalian juga bisa sebenarnya kalau misal gemes sama teman kalian ya, lebih ke apa ya, gemes tapi itu ngeselin juga gitu lah. Jadi kayak pas kalian lihat teman kalian itu misal ngelucu, itu kayak ya lucu sih tapi kayak rada ngeselin juga. Nah, kalian juga bisa bilang kayak aigu gitu ya. Aigu gitu. Nah, jadi ada beberapa versi. Ini ada aigu, aigu, eigu, eigu. Jadi sebenarnya terserah. Jadi ini kalau misalnya kalian pengen lebih ego, nah kalian bisa ngomongnya ei, yang ada eigu atau eigu ya. Nah, yang kedua ini adalah a, tapi ngomongnya agak panjang. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian itu kayak oh gitu ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia tuh lebih ke oh atau o gitu ya. Kayak kalau misalnya kita diajarin teman kita sesuatu terus kita baru ngeh atau baru ngedong gitu ya, kita kayak oh gitu ya caranya. Oh gitu. Jadi ya kayak gitu. Kayak atau kita ngasih tahu kayak suatu berita atau mengonfirmasi suatu berita gitu ya. Temen kita kayak kayak oh ternyata kayak gitu ya, aku baru tahu gitu. Jadi banyak sih, lebih ke kalau bahasa Indonesia itu kayak oh atau oh kayak gitu ya. Nah, biasanya setelah a ini ada 그렇구나 atau 그렇군요. Jadi 그렇구나 itu yang versi informal ya. Kalau misal 그렇군요 itu adalah versi yang formal. Jadi bisa kalian ngomong kayak 그렇구나 gitu ya, atau 그렇군요 gitu ya. Jadi tapi juga nggak apa-apa, kayak kalian biasanya dengerin temen kalian cerita terus kayak oh gitu gitu. Jadi kayak gitu. Jadi itu tergantung kalian itu maunya bereaksi seperti apa ya. Jadi tergantung dari nadanya kalian tuh mau reaksi yang polos kayak atau reaksi yang berlebihan kayak ya gak apa-apa ya, pokoknya tergantung dari kaliannya sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Oke, yang ketiga ini tuh kayak
kepedesan gitu guys, kayak mendesis. Gimana ya, ini susah jelasinnya. Jadi kalau misalkan kalian makan sesuatu yang pedes, itu kalian kan kayak gitu kan, kalian kayak menarik air liur kalian, gimana sih bahasanya, kayak kalian nelen air ludah kalian, bukan nelen sih, bener kayak ditarik gitu ya, dihisap gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau kalian kayak pedesan pasti kalian biasanya kayak gitu kan. Nah ini tuh juga sering banget dipakai sama orang Korea. Biasanya orang Korea pakai yang kayak mendesis ini atau yang kepedesan kayak gini itu kalau pas mikir. Jadi misal mereka kayak mau ngomong sesuatu, jadi tuh kemarin aku apa ya namanya, aku lupa deh tempatnya, di sana loh, apa sih, kayak jadi kayak gitu ya. Jadi kayak mendesisnya itu pas lagi mikir. Nah kadang itu aku kayak pas kemarin di Korea, orang Korea sendiri kan sering tuh ngomong yang kayak kepedesan gini ya, tapi mereka sendiri tuh nggak sadar kalau mereka tuh kayak gitu. Jadi aku kasih tahu nih ke teman aku, ke buddy aku yang orang Korea sering kayak gini ya, kayak yang mendesis gitu suaranya, kayak gitu. Terus dia kayak, oh ya. Jadi dianya sendiri sebenarnya nggak sadar gitu ya. Nah karena aku kemarin ke Korea meskipun cuma sekitaran 5 bulan, tapi tuh kayak kebawa gitu loh sama cara mereka ngomong. Akhirnya kalau misal aku ngomong, meskipun ngomong bahasa Indonesia, kadang kalau aku berhenti, biasanya kan orang ngomong gitu ya, tapi aku tuh malah si mendesis itu. Jadi apa sih itu namanya, ya Allah aku lupa kayak gitu ya. Jadi kayak ada mendesisnya gitu, padahal ngomongnya bahasa Indonesia. Itu kan karena kayak kena influence dari orang-orang di sana juga kan, secara nggak langsung tuh kayak menyerap gitu ya. Yang keempat adalah ge. Jadi ini tuh artinya adalah itu ya. Nah ini bisa aja kita pakai kalau misal kita lagi mikir kayak ge, itu loh, itu apa ya, aku lupa namanya. Jadi kayak oh ya jangan lupa harus ada mendesisnya ya. Mau jadi kayak 뭐지? 왜 기억 안 나지? gitu, kayak apa ya, aku kok nggak inget ya. 뭐지? Biasanya di drama-drama suka kalau ada yang ngomong kayak gitu, kayak gemes nih orang ngomongin apa sih, kok nggak selesai ya kalimatnya. Nah kalian bisa ngomong itu sambil mikir. Mendesis dan itu kayak jeda buat kalian untuk mikir. Oke, yang kelima itu adalah cham. Jadi cham itu biasanya kalau kalian mau mulai suatu kata-kata ya, istilahnya kayak jadi gini loh gitu ya. Jadi kayak cham. Jadi kayak kalian itu ingin menarik perhatian orang yang kalian ajak bicara gitu ya. Jadi pas kalian ngomong kayak cham, nah orang itu biasanya kayak, oh ini kayaknya orang ini mau ngomong sesuatu gitu deh. Jadi cham ya. Atau untuk memecah keheningan. Jadi misal kayak kalian mau ngajak pergi ke kafe gitu ya, atau kayak minum kopi gitu. Jadi kayak cham, kopi 한 잔 할래요? Kayak gitu. Jadi kayak cham, pokoknya memulai percakapan sih. Cham itu nggak pernah menurut aku dia ada di tengah-tengah. Jadi dia untuk nge-attract orang. Nah habis itu yang keenam adalah o. Jadi biasanya kan kalau di bahasa Korea itu kita ngomong ya itu kan ya. Jadi ing gitu kan. Jadi apalagi kalau misal anak kecil tuh biasanya ngomongnya pasti masih gitu ya. Jadi kalau anak kecil biasanya itu masih sering banget ngomongnya tapi kalau orang dewasa jarang sih ngomongnya biasanya mereka ngomongnya o untuk ya. Jadi sama-sama ya dalam informal. Yang anak kecil tuh biasanya masih ngomongnya versi kayak bakunya dari Korea, yaitu Nah tapi kalau yang orang-orang yang udah gede, remaja ke atas gitu ngomongnya o. Ini ingat ya, ini adalah informal bukan yang formal. Kalau yang formal tetap yang de gitu ya. Nah ini aku lagi ngomongin informal, jadi ada dan ada o. Nah kita bakalan bahas yang o. Jadi si o ini itu juga bisa kayak berarti dua hal gitu ya. Misal ya dan juga apa, atau kayak kalian gak dengerin apa yang orang itu ngomong terus kalian kayak hah
gitu, kayak hah gitu. Kalian juga bisa ngomong kayak oh gitu ya. Jadi kalau misal kalian ditanya teman kalian, oh kamu ikut pergi nggak, terus kalian bilang kayak oh gitu, kayak oh iya berarti kalian pergi. Nah ini juga bisa kalau misal kalian apa ya, teman kalian tuh cerita sesuatu terus habis itu kalian kayak kayak kaget gitu, kayak apa gitu ya, gitu. Nah terus juga bisa kalian kayak ngelamun terus teman kalian cerita terus kalian nggak tahu terus kalian kayak kayak apa tadi kamu bilang apa aku nggak kedengeran gitu ya. Jadi jadi pertama kalinya aku belajar si ini tuh dari Dream High. Jadi di Dream High waktu itu si Suzy dia itu ngomong gitu, jadi kayak apa? Oh iya, tapi kata-katanya sama-sama tapi nadanya beda. Satunya nadanya tanya, satunya nadanya titik gitu ya. Jadinya kayak gitu, jadi kayak kaget apa, habis itu kayak datar ya gitu. Kayak gitu ya. Jadi ini aku bakalan ngerangkum. Jadi tadi ada 6 ya. Ini aku udah nyiapin catatanku di sini. Jadi yang pertama itu adalah yang aigu ya. Aigu gitu. Nah, terus habis itu yang kedua adalah ini yang paling sering banget nih juga orang Korea, sering banget sampai aku juga ketularan. Terus habis itu yang ketiga adalah yang mendesis atau yang kepedesan tadi ya. Jadi kayak gitu. Habis itu yang keempat adalah ge. Jadi buat jeda kalian ngomong jadi ge gitu ya. Terus habis itu yang kelima adalah cham gitu. Jadi cham untuk memulai percakapan. Nah, ini bisa kalian tambahin a di depannya kayak cham gitu. Terus habis itu yang keenam adalah ya. Ini buat ya bisa apa atau kayak gitu ya. Jadi pokoknya kayak gitu. Jadi sama juga seperti D sebenarnya. D itu juga rada fleksibel dia fungsinya. Jadi D itu bisa banyak hal, kayak dia juga bisa iya, bisa apa, bisa kayak ngerespon orang yang ngomong. Jadi biar nggak krik kayak gitu ya. Jadi sebenarnya cukup banyak juga. Tapi ini aku bahas yang paling sering suara-suara yang dibuat. Oke, kalau misal kalian suka video kayak gini dan kalian minta part yang kedua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Aku bakalan bikin video yang selanjutnya tentang suara-suara yang sering dibuat oleh orang Korea. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!